Apabila Kabut Turun, karya Tutinonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Nani berlari-lari diikuti Pak Man yang menjinjing kedua buah kopernya. Tepat di pintu masuk airport terdengar suara mesin menderu dari arah landasan. Langkah Nani terhenti. Ditengoknya jam tangannya. 5:02. Nafasnya yang terengah kini ditingkai oleh desahan putus harapan. Nani berdiri mematung dengan bibir terkatup rapat. Matanya kosong menatap orang yang lalu lalang di sekitarnya. Pak Man berdiri di dekatnya, menatap nyonyanya dengan cemas. Ketika sampai beberapa lama Nani masih juga diam, supir itu memberanikan diri bertanya, "Bagaimana Nyonya?" Nani menoleh. Baru menyadari masih ada orang lain di sampingnya. Tadi, dikiranya dia sendirian di antara dua tempat yang tidak dapat dipijaknya. Sudah terlambat, sahutnya datar. "Nyonya yakin?" Nani mengangguk. Sekali lagi dilihatnya jam tangannya. Lalu dicocokkannya dengan jam airport. Sama, jam 5:03. Sebaiknya tanyakan dulu Nyonya. Siapa tahu pesawat Nyonya terlambat," usul Pak Man untung-untungan. Sejenak Nani ragu. Tak ada gunanya. Dia selalu berangkat tepat pada waktunya. Tapi, ya, siapa tahu? Siapa tahu pilot mendadak sakit atau ada mesin yang harus diperbaiki. Setidaknya dia telah mencoba, telah mencari kepastian, telah meyakinkan diri. "Baiklah, tunggu di sini Pak Man," kata Nani akhirnya. Nani bergegas ke bagian informasi. Petugas menjawabnya dengan ramah. "Pesawat terbang ke Paris memang sudah berangkat 3 menit yang lalu," katanya sambil menengok jam tangannya. Nani mengucapkan terima kasih dan kembali pada Pak Man yang menunggunya dengan harap-harap cemas. "Sudah berangkat Pak Man," kata Nani dengan tenang. Tapi pikirannya sibuk memikirkan kemana dia akan pulang setelah meninggalkan airport ini. Desah Pak Man penuh sesal. "Salah saya. Ini salah saya Nyonya. Kalau saya tidak menabrak tiang listrik, sudahlah. Masih untung kita tidak cedera. Memang nasib saya yang kurang baik Pak Man." Ada nada murung pada suara Nani ketika mengucapkan kalimat yang terakhir itu. Pak Man menggelengkan kepalanya, tetap tidak dapat memaafkan kecerobohannya. Bukan, kecerobohan anak tanggung itu. Dikepalkannya tinjunya. Kalau saja anak itu di sini, jangan minta ampun lagi. "Sekarang kemana Nyonya?" "Kembali ke rumah," tanya Pak Man. Nani menggeleng. Mungkin Mas Edi sudah menjemput anak-anak serta Sinah, dan rumah itu sudah dikuncinya. "Carilah penginapan untukku Pak Man, terserah padamu. Aku lelah," katanya lirih. Pak Man memandang Nani dengan ternyuh.
Sudah 2 bulan lebih, diperhatikannya nyonyanya itu selalu diam dengan tatapan mata murung. Apalagi dengan pindahnya Edi ke rumah lama, kecurigaannya semakin bertambah. Tentu ada sesuatu persoalan di antara mereka. Dia tidak pernah berani menanyakannya. Tapi sekarang, melihat kedukaan yang tergores dalam pada wajah Nani, hati nuraninya tidak dapat disuruh untuk berdiam diri lagi. Sebenarnya apa yang terjadi, Nyonya? Maafkan kelancangan saya, tapi saya melihat ada sesuatu yang tidak beres antara Nyonya dan Pak Edi. Saya tidak berhak mencampuri urusan Nyonya, tapi saya merasa wajib menolong apabila Nyonya sedang dalam kesusahan. Katanya memberanikan diri. Nani menelan ludahnya dengan susah payah. Terharu dia melihat kesetiaan Pak Man yang tua itu. Surat untuk Edi sudah dikirimkannya tadi pagi. Edi sudah tahu dia akan pergi, dan Edi tidak berusaha menahannya. Edi betul-betul tidak menginginkan dia lagi. Kami akan bercerai, kata Nani pelan. Anak-anak semua dibawa Mas Edi. Rumah seisinya terserah dia mau diapakan. Tempat saya sekarang di Jerman, tapi kita terlambat. Harus menunggu beberapa hari lagi untuk dapat berangkat. Jadi selama beberapa hari ini, saya harus... Nyonya, itu Tuhan, seru Pak Man menukas kata-kata Nani. Dan sebelum dia selesai dengan seruan kaget dan girangnya, sebuah teriakan nyaring memutus kalimatnya. Nani! Nani menoleh. Matanya terpaku, seakan tidak percaya melihat Edi yang melangkah panjang-panjang ke arahnya dengan tangan terkembang. Sekejap kemudian, terasa sentakan keras menggoncang tubuhnya. Dengan heran Nani mendapatkan dirinya tidak jatuh oleh tubrukan yang keras itu. Bahkan merasakan sepasang lengan yang kokoh merangkul tubuhnya dengan erat. Kau mesti kembali, Nani. Kau mesti kembali, seru Edi serak. Nafasnya terengah. Dadanya hampir pecah disesaki kegembiraan dan keharuan yang meluap. Tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya, dibelainya rambut Nani dan diciumi wajahnya. Nani menarik wajahnya dan menatap Edi dengan heran, bingung. Mas Edi, ya, potong Edi cepat. Kita akan kembali. Ayo Paman, bawa koper-koper itu, katanya sambil menoleh pada Pak Man. Pak Man tersadar dari bengongnya dan dengan wajah berseri-seri menjinjing kedua koper Nani dengan gagah. Kemana Pak? Tanyanya. Tolol, tentu saja ke rumah kami. Pak Man mengangguk dan buru-buru membawa koper Nani ke mobil, mendahului kedua orang itu. Edi terkejut ketika melihat kaca dengan mobil yang berantakan. Hei, kenapa mobil ini? Dan wajahmu Nani, apa yang terjadi? Serunya dengan cemas. Edi terlalu diamuk kegembiraannya dan baru sekarang menyadari pipi Nani yang lecet dan dahinya ditutup plester. Nani menggeleng, menyandarkan kepalanya ke bahu Edi. Baiklah, jangan bicara sekarang, nanti saja, sahut Edi. Ditolongnya Nani duduk di jok belakang, lalu dia sendiri duduk di samping Nani. Mesin menderum dan mobil bergerak tenang meninggalkan airport. Edi merangkul bahu Nani dan menciumi rambutnya.
Dibelainya punggung Nani dengan lembut. Nani menyuruhkan wajahnya ke leher Edi. Bahunya tergoncang, bukan karena jalan yang berlubang, tapi oleh tangisnya yang meledak. Tubuhnya lelah, amat lelah, selelah hatinya. Tapi begitu damai. Dengan hati-hati, Edi meletakkan kepala Nani di pangkuannya, bertumpu pada lengannya. Lengannya yang sebelah lagi memeluk Nani dan mengusapnya dengan lembut. Nani memejamkan matanya, membiarkan segalanya terjadi atas kehendak Tuhan. Dia percaya Tuhanlah yang mengatur semua ini. Tempat tidur itu bergoyang ketika Nani menghempaskan tubuhnya di samping Edi. Edi menurunkan koran yang dibacanya dan menatap Nani dengan mesra. Nani tersenyum. Diulurkannya amplop biru panjang di tangannya tanpa berkata apa-apa. Edi menerima amplop itu, mengambil isinya, dan membacanya cepat-cepat. Nani menatapnya sambil memeluk bantal. Sejenak kemudian, Edi melipat undangan seminar itu dan mengembalikannya pada Nani. "Kau akan pergi?" tanyanya berusaha bersikap biasa. Nani mengangkat kepalanya. "Kau kira aku gila?" sahutnya. Dijentiknya amplop itu dengan jarinya dan benda itu meluncur jatuh ke lantai. "Besok pasti Lisa dan bos memaki-maki kalau melihat aku masuk. Bos setengah mati berusaha menahanku sampai dia menjanjikan gaji 2 kali lipat padaku. Mau dikurupkan dari kas rumah sakit mungkin," kata Nani tertawa. Edi tersenyum. Dibelainya rambut dan pipi Nani. Bekas luka itu belum hilang betul. "Besok harus kau tagih janji itu. Toh kau tidak jadi melarikan diri ke Jerman. Pipimu jadi meriah, Nani. Tapi kau tetap cantik meskipun tanpa kepala," potong Nani. Mereka tertawa. Edi mendorong bahu Nani dengan lembut sehingga kepala Nani tertumpu di atas bantal. Edi mendekatkan wajahnya. Diusap-usapnya pipi Nani dengan telunjuknya. "Sakit tidak kalau kucium?" bisiknya. Nani tidak menjawab, sibuk mengawasi wajah yang berada amat dekat dengan wajahnya itu. Alis mata yang tebal melengkung, mata yang tajam tapi jernih, bibir yang bagus dan rahang yang kokoh. Ya, Edi memang tampan, gagah dan tampak benar-benar lelaki. "Kok gagah, Mas Edi? Masih tetap menarik sekali meskipun anakmu sudah hampir jadi gadis. Apakah tidak ada muridmu yang jatuh cinta padamu?" Nani tersenyum. "Ada tentu, banyak. Tapi tidak ada yang secantik kau. Tidak ada yang sepandai engkau." Edi menunduk dan mengecup ujung hidung Nani. Kemudian bibirnya bergerak turun, mengulum bibir Nani dengan lembut. Tangan Nani bergerak menyelusuri lengan Edi, lalu merengkuh lehernya erat. Edi mengangkat wajahnya, menatap Nani dalam jarak kurang dari 10 jari. "Kita coba lagi, Nan?" bisiknya penuh harap, namun ragu-ragu. Nani tersenyum, mengangguk. "Kau tidak akan kecewa kalau aku gagal lagi?" tanya Edi setengah murung. "Mas Ed." Nani menarik kepala Edi dan menciumi pipinya. Edi melingkarkan lengannya semakin erat pada tubuh Nani dan mencium wajah Nani. Nani mengusap punggung Edi dengan penuh kasih sayang, berusaha menyalakan api dalam diri Edi. Kamar itu hening sekarang.
Nani mengambil handuk kecil dari laci meja di samping tempat tidur. Diusapnya peluh di kening dan leher Edi dengan lembut, penuh kasih sayang. Edi membuka matanya, menatap Nani dengan kemurungan yang dalam. "Aku tidak berhasil, Nan," desisnya lirih. "Baru sekali kita coba. Mas Edi belum berobat, belum ke spesialis." Bantah Nani berusaha membesarkan hati Edi. "Aku tidak butuh spesialis. Yang bisa menyembuhkan aku hanya kau." Ya, aku mengerti," kata Nani sambil membelai rambut Edi. Ditahannya air matanya jangan sampai jatuh. Aku yang membuat kau sakit, bukan?" desah Nani dengan sedih dalam hati. Edi membuka matanya lagi. "Kau kecewa, Nan?" tanyanya. "Mas Edi, begini pun aku bahagia sekali." Nani menyusupkan wajahnya di leher Edi. Edi menghela nafas. Diusapnya punggung Nani dengan lembut dan diciumnya ubun-ubun Nani. "Aku harus sembuh, Nani. Aku harus sembuh," bisiknya di telinga Nani. Diselimutinya tubuh Nani dan dibiarkannya Nani tidur dalam pelukannya. Semoga esok lebih cerah, doanya penuh harap. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.